Sebuah cerita yang sangat terkenal, banyak memberikan inspirasi, lukisan, drama, dan kisah. Kita bisa melihat dari berbagai macam perspektif cerita ini. Bayangkan kalau kita melihatnya dari perspektif si anak bungsu tentang cerita ini. Kita bisa melihatnya dari perspektif si anak sulung. Saya seringkali merasa seperti si anak sulung. Kemarin lihat orang itu datang terlambat, kita sudah mundurkan jamnya, masih juga terlambat. Lalu masuk, selesai jalan salib, cengengesan begitu, maunya tak gaplok aja. Saya merasa seperti anak sulung pagi ini. Kita bisa melihat dari perspektif dari si ayah yang mengubah grammarnya jadi alasan dari anak. Jadi kalau kita kira anak bungsu ini datang karena dia bertobat, enggak. Sederhana dia datang. Kenapa dia datang? Kenapa dia pulang? Bukan karena dia bertobat, Bapak Ibu para suster. Dia pulang itu karena apa? Karena lapar. Itu aja alasannya. Yang lain itu dia karang sudah. Bapak aku telah itu kan doa yang dia karang. Tapi tidak ada pertobatan sama sekali sebetulnya. Dia pulang. Itu kita bisa lihat dari perspektif si bapak. Sebagaimana menjadi inspirasi dari Mazmur dan juga dari kitab Nabi Mika pada hari ini tentang kasih Allah yang luar biasa. Seorang jurnalis Itali mewawancara Paus lalu menuliskannya menjadi sebuah buku, judulnya The Name of God is Mercy. Nama dari Tuhan itu adalah belas kasih. Kalau kita lihat bintang, bulan pada malam hari, kecuali mendung kan kita tidak bisa lihat. Tapi kita bisa lihat bulan dan bintang itu pada malam hari. Siang hari kemana bulan dan bintang? Ada di situ, cuman kita tidak bisa lihat karena apa? Karena cahaya matahari lebih terang. Demikianlah kasih Tuhan itu. Masa Prapaskah bukan mengajak kita untuk menghitung bintang-bintang pasir di laut sebagai dosa-dosa kita, tetapi untuk mengalami kasih Tuhan. Tapi ada satu perspektif lain yang seringkali diabaikan dalam cerita ini. Saya mau menawarkan itu sebagai bahan permenungan. Para suster pasti suka ini. Perspektif siapa yang kira-kira tidak ada dalam cerita ini? Ada yang kira-kira punya ide? Ini 3 tokoh diceritakan dari hamba-hamba. Hamba-hamba itu biasa kan cari muka, itu biasa ngadu-adu ya. Suster satu diadu dengan suster lain, ini diadu sama itu, biasa sekali dalam hidup. Jadi hamba ini bikin-bikin dia, dia sembelihkan anak lembu tambun untuk adikmu. Harusnya ya ayam 1 cukup ya, atau anak kambing. Enggak, anak lembu ditambah. Ini tuh satu kampung diajak pesta. Jadi hamba ini tambah panas nih anak sulung. Biasa kan? Biasa ya seperti ini. Ada satu perspektif yang tidak ada dalam cerita ini. Perspektif siapa kira-kira? Kalian tidak pernah memikirkan, merenungkan cerita. Perspektif siapa yang tidak ada di sini? Perspektif ibu tidak ada di sini. Ibunya kemana ya? Apa dia kawin lagi atau mati? Kita tidak tahu. Tapi andai kata ada sang ibu, pasti tidak akan ada anak hilang. Kenapa? Karena ibu itu fungsinya biasanya memberikan motivasi. Anak itu tidak terima dikasih tahu sama bapaknya, ibulah bagian di sana merayu anak itu supaya bisa melihat perspektif yang baru. Anaknya Iwan sama Vina ini, Jason mau pulang nyepi. Dia ada cerita di teman-temannya bahwa dia pulang nyepi. Yang mau merayakan nyepi, karena nyepinya hanya ada satu-satunya di dunia, di Bali. Wah, dia udah cerita sampai telepon kemarin, ibunya mau ajak, orang tuanya mau ajak dia ke Banyuwangi. Jadi dia dari Surabaya naik travel turun di Banyuwangi di hotel. Ngamuklah anak itu. Nggak, marah dia. Kalau itu saya nggak mau pulang, saya mau ke Bali menikmati nyepi. Kamu semua ke Banyuwangi? Nggak, kalau gitu saya tinggal sama Romo di Pasturan. Marah dia. Kemarin saya tanya, Vina gimana Jason? Wah, dia sudah mau Romo. Itulah fungsinya ibu. Dia rayulah sedemikian rupa supaya anak itu luluh. Kalau andai kata ada ibu dalam cerita ini, keluarga itu pasti aman. Tuhan memberkati.